Ayo penasaran kok sama karunia membedakan bermacam-macam roh. Mintalah sama Roh Kudus untuk bisa Sebelum membedakan. Ayo minta, mau nanya Jadi nih, sebenarnya seperti apa? Gitu kan. iya, Yang jadi penasaran sih. disitulah. Bukannya kita berdoa, kita malah kepo. Lo online. Agak ini robotik. Bukan terlalu orang ngeroh ya, tapi ngeroh ya. Ngerok. Enggak. Nah kan kita banyak nih ya karunia-karunia ini ya. Cuman Ayo penasaran nih, Ayo nggak pernah lihat karunia kayak apa sih namanya? Menafsirkan. Menafsirkan bahasa roh. Ya. Waktu itu pernah Dia ngeliat. pernah lihat ya? Pernah ngeliat. Itu kira-kira gimana ya? Jadi ketika waktu itu ya, ini seingatnya Ayah, waktu Ayah di lantai 3 waktu itu ada yang berbahasa roh. Oh. Tiba-tiba ada yang bangkit berdiri dan minta mic. Dia bilang dia lagi berdoa untuk ini begitu. Oh. Iya. Ini ngomong seperti ini. Merindung. Jadi dia tahu orang-orang itu ngomongnya apa. Denger aja. Iya. Ada juga yang kayak gitu. Nah, terkadang ketika orang yang mendengar itu, mereka tuh mendengar bahasa yang mereka bisa pahami. Kalau misalkan dia bukan bahasa roh kok, dia bisa ngerti gak itu bukan bahasa roh gitu? Itu gini loh, kayak contoh nih, yang waktu ketika para rasul pertama kali dapat bahasa roh, ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka berbahasa dengan bahasa lain, Bahasa lain. orang lain yang bangsa lain lewat, kok mereka berkata-kata dengan bahasa kita. Iya, bahasa lain. Padahal mereka berbahasa roh loh. Tetapi itu uniknya bahasa roh yang ketika memang mereka mengerti untuk punya karunia untuk bisa menafsirkan bahasa roh, mereka bisa mengerti itu bahasa apa. Bahkan waktu itu sempat, kok lupa ya, ada pendeta yang sharing, dia bilang, jemaat kamu ngomong bahasa ini loh, bahasa Arab. Dia bilang kayak gitu, iya, jemaat kamu ngomong bahasa Arab. Dia nggak pernah belajar bahasa Arab. Jadi ketika saya mendengar dia, saya ngerasa dia ngomong bahasa Arab gitu, padahal dia berbahasa roh doang. Seperti itu. Berarti dia yang menafsirkan ini punya kepekaan itu Yes. ya? Pemberitahuan. Jadi penafsiran roh. Jadi kalau di 9 karunia itu semuanya tertuju di satu roh, yaitu Roh Kudus. Coba mungkin bisa disebutkan 9 rohnya. Iya deh, supaya coba tadi kan deh. kita sekarang nebak-nebak nih. Siap. 9 ada apa aja sih gitu kan? Ada yang pertama adalah berkata-kata dengan hikmat. Berkata-kata dengan hikmat. Kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Pengetahuan. Roh yang sama memberikan iman. Iman. Karunia Kepada yang lain memberikan karunia untuk menyembuhkan. Untuk menyembuhkan. Ya. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa mengadakan mujizat. Mujizat. Ya, memberikan karunia bernubuat. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ya, ini membedakan. Kepada seorang ia memberikan karunia berkata-kata dengan bahasa roh. Tadi membedakan ya. Sekarang berkata-kata dengan bahasa roh. Yang terakhir adalah menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu. Yang sama. Gitu. Ayo penasaran kok sama karunia membedakan bermacam-macam roh. Mintalah sama Roh Kudus untuk bisa membedakan. Sebelum Ayo minta, mau nanya jadi sebenarnya simple. Jadi kalau saya waktu itu bersama dengan Ibu Mary adalah beliau membagikan nilai-nilai adalah kalau dia tidak bisa menyebut Yesus Kristus adalah Tuhan, bahasa roh kan banyak nih. Kan semuanya teratur dan sopan. Jadi kalau dia nggak bisa nyebut Yesus Kristus adalah Tuhan, berarti bukan Roh Kudus, roh lain. Ya, jadi sebenarnya kita harus peka. Nah, makanya ada beberapa gereja juga mereka menghakimilah orang-orang karismatik ya kita. Pujian penyembahan kita bahasa roh dan segala sesuatunya. Memang di Alkitab di 1 Korintus pasal 14 itu di dalam persekutuan itu harusnya cuma 2 orang yang bisa berbahasa roh. Jadi nggak boleh banyak. Tetapi ditutup di ayat yang terakhir adalah
semuanya harus dilakukan secara teratur. Jadi kalau tidak teratur, tidak tertib, nah itu kita sebagai leader harus bisa memahami seperti itu. Jadi kami waktu itu tim pelayanan sama Ibu Mary dan sama beberapa kemarin sama tim yang lain saya bilang kita harus peka. Jangan sampai disusupi dengan roh yang lain. Gitu. Karena semuanya harus tertib. Semuanya harus teratur. Jadi kalau ada yang manifest atau apa, kita harus singkirkan. Maksudnya singkirkan dalam artian kita kasih spesial khusus tempat, kita layani. Supaya tidak mengganggu yang ada di ruang ibadah. Karena nanti kalau campur semuanya jadinya berantakan. Chaos, agak chaos ya. Karena kalau pada saat kita beribadah kadang kita masih menggunakan akal budi juga kan. Iya. Pasti lihat gitu ya. Kayak kenapa tuh dia? Gitu kan. Iya. Penasaran ya. Bukannya kita berdoa kita malah kepo. Oh ya makanya kadang kalau ada yang kerasukan kita harus keluarin ya. karena jangan sampai mengganggu khusus, ya. Suasana yang sudah ada di seperti itu. Dan juga usahakan saya sampai sekarang belajar untuk tidak menghakimi. Karena dosa yang tidak pernah diampuni adalah menghujat Roh Kudus. Yes. Kalau bahasa Indonesia masa kini, menghina Roh Kudus. Kalau kita bilang, apa itu Roh Kudus, apa itu? Jadi hati-hatilah. Kita sebagai orang percaya, ketika kita berbeda, dan jangan sampai kita dengan orang yang belum dipenuhi Roh Kudus, kita nggak boleh bilang, gereja itu nggak ada Roh Kudus. Bukan. Nggak boleh, karena setiap orang percaya sudah ada Roh Kudus. Yes, kita menghormati aja. Betul. Kita nggak perlu urat-uratan. Debat. Iya. Karena kalau kita memang berbeda ya, yuk kita sama-sama. Iya. Karena jujur, Koko sendiri ketemu dengan di jaringan gereja Sahabat Kota itu denominasi. Ada yang dari Baptis, ada yang dari GKI, ada yang dari GKJ, ada yang dari Metodis, ada yang dari Karismatik Bethel. Beda-beda ya. Tapi kalau menyembah Tuhan gimana? Ya ekspresi masing-masing. Betul. Kita tidak menutupi. Ya itulah, satu tubuh itu nggak gampang. Satu tubuh beda-beda fungsi. Ya tapi satu roh, ya kan, satu kepercayaan. One heart, one vision. Benar-benar. Saya punya satu pertanyaan lagi. Kan kalau kayak kemarin kita kan Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus ya. Pencurahan Roh Kudus 10 hari ya. Kebanyakan emang jemaat kita tuh kepekaannya ada di penglihatan dan juga pendengaran gitu. Kayak kemarin ada yang lihat sayap misalkan, terus ada yang lihat bunga ungu or something gitu kan, terus ada yang dengar suara sangkakala gitu-gitu. Itu lebih ke karunia apa kok? Iya, membuat itu. Bernubuat. Karena dia dapat, dia infokan untuk membangun bahwa ini loh di sini ada tabut Tuhan, di sini ada Tuhan melindungi. Jadi apapun kita kerjakan Tuhan itu melindungi. Itu satu konversi yang benar-benar memberitahu bahwa nubuat. Dan karunia nubuat perlu diuji. Nah, itu gimana tuh ujinya tuh? Perlu diuji, maksudnya jangan sampai ketika satu orang dapat hanya satu orang doang. Biasanya Tuhan banyak, ketika kasih nubuatan itu, kasih penglihatan itu, dia akan kasih ke beberapa orang. Nah itu pengujiannya seperti itu. Apakah yang didapat si A, B, dan C sama? Kayak kemarin kan kita kan ketika ada yang dengar suara sangkakala, si Kak Ardila dapet, si ini dapet, si Komek dapet gitu loh. Kan mereka terus ketika ada yang merasa hadirat Tuhan terus merasa berat, Fensya dapet, Ceita dapet, Korobi pun merasakan itu waktu itu. Iya, Ayo juga ngerasain sih. Iya, jadi waktu hadirat Tuhan nyata itu memang karunia, maksudnya kayak nubuatan itu memang harus diuji sih sebenarnya. Dan Tuhan gak akan pernah cuman kasih itu ke satu orang. Ketika dalam satu tempat dia akan kasih berbagai orang supaya memang itu adalah tanda bahwa memang itu dari Tuhan. Tapi emang perlu ada yang berani bersaksi ya, supaya itu bisa tadi diinfokan atau disaksikan untuk orang-orang lain terberkati. Iya, betul. Betul. Kemarin yang menurut saya luar biasanya itu kan ada yang nonton dari Zoom juga kan. Semua kan di sini ada beberapa kayak 3 orang dapat suara sangkakala, dan luar biasa yang nonton Zoom itu juga dapat suara sangkakala. Gitu. Ayo sampai mikir, perasaan kagak ada bunyi trompet or something di sini ya. Kita nggak ada pakai instrumen atau something yang kayak gitu ya. Bahkan kita dari mulut pun
nggak mungkin kedengarannya seperti suara sangkakala, tapi emang luar biasanya lawatan Tuhan itu sampai orang yang nonton dari Zoom aja bisa kena gitu. Itu jatuhnya transfer ya. Karena Allah itu omnipresence sih. Jadi dia hadir dimanapun. Omnipresence. Jadi kalau misalnya even kita cuma nonton lewat online, hadirannya itu kan bisa merasakan dimanapun kita berada. Dan soalnya makanya Ayah selalu bilang ke teman-teman kalau misalnya memang mereka nggak bisa ibadah onsite, seenggaknya kalian harus ibadah online. Iya, ibadah online. Nonton. Online. Agak ini robotik. Seenggaknya kalian harus ibadah online karena mendapatkan itu tuh memang untuk mendapatkan sebuah pencerahan atau sebuah itu terkadang dari hanya sebuah ibadah. Nah, memang terkadang kita juga perlu untuk datang ibadah onsite karena kita butuh untuk saling membangun. Nah, betul. Kok ada pertanyaan nih dari Seleng, dia penasaran banget nih kok katanya. Gimana kalau di lingkungan kita nih cuma ada satu orang yang dapat karunia nubuatan, berarti kita nggak bisa uji dong? Atau ada uji cara lain kah? Ya, kalau di 1 Korintus 14 ayat 3 dikatakan jadi, bahwa ada ayatnya tuh, Lek. Lanjut. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Yes. Jadi nubuat itu, 3 itu tuh. Yes. Ya, bukan menghakimi. Yeah. Itu penting. Yang pasti kalau dia dapat something, walaupun misalkan dia sendiri kelihatannya ya terkesannya dia doang yang dapat, tapi asalkan itu membangun, menghibur dan menasehati, itu datangnya dari Roh Kudus ya. Begitu, Selek. Jadi karunia nubuatan itu nggak pernah untuk buat menjatuhkan orang, Betul. buat menuduh orang. Betul. Oh iya, karena nggak tahu ya, kayak beberapa kali ya ada dengar kayak orang kayak ngerasa dijudge gitu lewat apa karunia nubuatan ini gitu. Kayak misalkan dia ngerasa kayak kok kayak Tuhan tuh iniin gue ya gitu, apa bahasanya, menuduh gue ya, atau enggak Tuhan bilang gue berdosa atau apa gitu. Padahal sebenarnya menurut waktu itu terang-terang ya bilang jangan-jangan itu bukan datang dari Tuhan. Bilang karena Tuhan kita tuh tidak akan menghakimi gitu. Betul. Karena justru Tuhan kita akan bukakan jalan buat kita gitu, kayak kasih kita apa sih? Bukan kayak bicara tentang lu layak atau enggak gitu, tapi gue siap buat layakin lu lagi gitu. Gitu sih. Lebih ke ini sih, bicara karunia nubuatan yang untuk tadi kita bilang membangun, menasehati, itu tuh lebih masuknya ke menegur, bukan menghakimi. Betul. Jadi kalau misalnya even seseorang melihat penglihatan orang ini ke depannya akan apa ya? Mungkin misalnya terjerat utang dan akhirnya lapse atau apalah mungkin. Nah, orang yang mendapatkan penglihatan ini butuh yang namanya hikmat juga untuk menyampaikan. Jangan sampai ketika dia menyampaikan malah menjatuhkan. Tadi setuju. Iya, jangan sampai malah ketika mereka menyampaikan malah menjatuhkan. Yang ada mereka harus menegur dengan kasih. Benar. Datengin tanya, lagi ada masalah apa? Kita jangan sampai kasih tahu kita udah dapat penglihatan dulu nih tentang dia. Ketika dia udah berbicara, oh iya, mungkin ini jawaban dari Tuhan. Iya. Coba ubah gini gitu. Bukan kita menghakimi tapi kita menegur dan kita menasehati. Betul. Ya, kalau kasus yang tadi adalah itu sebenarnya pekerjaan daripada si iblis. Karena kan dia mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi ada perbedaan. Kalau pekerjaan Tuhan itu bukan mencuri, bukan membunuh, tapi dia memberikan kehidupan buat kita. Setuju lah tadi ya. Berarti kalau kita bisa tafsirkan karunia ini tuh fungsinya itu untuk memuliakan Tuhan ya. Yes. Membangun gitu ya. Membangun sesama. Tadi kan ada kata mengaktifkan ya. Karena kalau kita udah mengaktifkan karunia roh, baru karunia itu aktif. Tapi ada juga kalau dipadamkan gitu, nggak mau diaktifkan gitu. Kok padamin? Gue Ya bisa. Padam kalau bahasa TB itu jangan padamkan roh. Tapi untuk bahasa Indonesia masa kini adalah jangan mengekang roh Allah. Jadi sebenarnya kalau bicara roh itu sebenarnya bukan cuma karunia saja. Sekarang kita ada hati niat untuk menolong. Jangan ditahan. Kadang kan kita
Kalau saya jujur bukan terlalu orang ngeroh ya, tapi ngeroh ya. Ngerok. Enggak. Karena gini, sifatnya Yesus tuh ketika melihat maka tergeraklah hatinya. Jadi ada pemadaman itu bisa dari kita sendiri karena kita nggak mau mengaktifkan, sama seperti Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita. Dan maksudnya kita kayak gitu tuh kita lebih mengutamakan daging daripada roh gitu. Sedangkan kan keinginan daging tuh sangat menjerat ya. Maksudnya sangat menarik gitu loh, menarik kita supaya mengikuti keinginan daging. That's why kita butuh Roh Kudus yang punya super power itu meredam keinginan daging kita gitu loh. Betul, karena kita nggak mungkin bisa pakai kekuatan sendiri gitu. Dan selain karunia roh ada yang namanya buah roh. Nah, mulus sekali masuknya. Iya dong. Selain ada yang namanya karunia itu kan untuk membangun sesama. Buah roh itu untuk membangun kita sendiri. Oke, buah roh itu apa? Kalau dijelaskan secara spesifik, apa aja tuh buah roh? Kodon. Oh, buah. Ya, kalau buah roh itu adalah bicara tentang kita mengecap ya. Seseorang yang harus merasakan. Saya bisa bohong, saya orangnya damai, sabar. Tapi orangnya kalau nggak lihat, kan nggak mungkin. Kalau nggak lihat, nggak ngecap, orang sabar ya nggak tahu. Yes. Gitu. Seperti itu. Buah roh ada berapa loh? Ada 9. 9. Coba apa aja? The fruit of spirit is love. Is itu jamak. The jamak. fruit of spirit is love. Nah, dari kata kasih gitu baru ada rentetannya. Jadi kayak kasih ini adalah yang melahirkan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, disebut. Oh iya. Ini bapaknya mau buka. Hafal banget kan. Bagus kok. Lagi coba. Galatia pasal 5 ayat 22, ayat 23. Ya, 22 sampai 23. Sampai 23 ya. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia berapa kok? Sorry. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Galatia pasal 5 nih ya. Kita buktikan ya. Ayat 22 ya. Kita buka yang ininya ya. Nih. King James ya. Ya, King James version. But the fruit of the spirit is love. Bukan R. Kalau R kan mengartikan banyak. Tapi kalau is itu artinya adalah satu jamak. Jadi buah roh itu sebenarnya pada dasarnya adalah kasih. Ketika kita memiliki kasih, baru kita bisa memiliki yang namanya damai sejahtera, bisa memiliki yang namanya sukacita, penguasaan diri, kelemah lembutan, kesetiaan, kemurahan, kayak gitu-gitu. Jadi intinya dasar dari segala sesuatu itu adalah kasih, karena firman Allah itu sendiri adalah kasih. Kristus itu adalah sendiri kasih. Itu yang Tuhan ajarkan. LGLP, loving God, loving people. Yes. Berarti buah roh itu lahir dari atas dasar kasih gitu ya. Makanya kalau kita even kita karunia rohnya wah banyak nih ya, sampai ada 9 gitu ya. Tapi kalau kita nggak punya buah roh berarti sia-sia ya. Nggak punya kasih, ibarat kata kayak apa ya? Itu tuh kayak ini gak sih? Kayak kita bilang kita punya mobil tapi cuma punya kwitansinya. Oke. Mobilnya nggak ada. Oke, good job. Bukan kwitansinya malah langsung. Lus. Mungkin cuma fotonya doang. Waduh. Numpang foto mobil orang ya. Mobil baru tuh. Bisa sih, bisa. Bisa juga. Benar-benar. Lebih ngenes. Kwitansi masih mending ya, akan datang gitu mungkin. Masih pre-order. Ini pre-order. Ini foto. Fotonya doang. Iya. Karena tanda-tanda orang Kristen yang memang sudah dipenuhi oleh roh, ada buah roh ini dalam hidupnya. Kalau misalnya memang mereka nggak punya buah roh ini, menurut Korobi, ya mereka belum mempraktekkan roh dan belum aktifkan. Mereka malah memadamkan roh. Caranya supaya kita bisa mendapatkan buah roh ini tertanam dalam kehidupan kita adalah kita ya hubungan yang erat, terkoneksi terus. Ibarat kata kayak kalau misalnya kita mau berselancar di internet, kalau nggak ada koneksi internet nggak bisa. Sama halnya ketika kita mau mengaktifkan buah roh, mengaktifkan karunia roh, kalau kita nggak ada koneksi dengan Allah Bapa nggak bisa. Percuma ya. Percuma. Betul. Jadi yang mana nih yang lebih penting nih? Karunia roh atau buah roh nih? Dua-duanya penting. Dua-duanya Of penting. course, dua-duanya penting. Ada pertanyaan begini. Bagaimana kita tahu kalau roh kita sudah mulai menipis?
tidak semangat atau gairah mencari Tuhan. Rohnya ini ya, kayak iklan Everton Wagen. Ya jadi nyebut merek. Yang satu yang kurus kan bisa tertiup angin tuh. Roh kita menipis. Kalau saya jawab karena saya pertanyaan. Boleh, dia yang jawab. Boleh kok. Boleh. Jadi kita tahu bahwa kalau manusia lama kedagingan kita muncul. Berarti roh kita itu sudah menipis. Yes. Troublemaker itu ternyata karena di rumah tangga dimanapun itu karena daging. Kalau kita sudah punya sinyal iri hati, ya kan, tidak mau ngalah, itu sudah daging. Makanya kenapa Yesus kasih namanya kasih itu gede banget. Kita harus ada. Intinya gini sih, di atas semuanya itu sebenarnya bagi kita manusia, ketika kita melihat yang tadi Kodoni bilang, dia udah berbahasa roh tapi kok nggak punya kesabaran, dia udah berbahasa roh tapi kok nggak punya kasih, dia udah berbahasa roh tapi kok nggak ada pengendalian diri. Sebenarnya itu bukan tugas kita untuk menghakimi mereka. Yeah. Tugas kita adalah ketika kita melihat seperti itu, misalnya ada orang yang gak sabar, coba lebih sabar lagi yuk. Iya. Support ya. Iya, kita mensupport, bukan kalau udah di gereja lu udah pelayanan udah ini, kalau malah ngoceh-ngoceh, malah marah-marah, mana kesabaran lu, mana buah roh lu. No, bukan tugas kita seperti itu. Tugas kita sebagai orang-orang percaya ketika kita melihat sesama kita, yang kita harus lakukan adalah saling mendukung, saling mensupport dan saling mengingatkan. Ingat sekali lagi, menegur dengan kasih yang tadi Robi bilang. Jangan sampai ketika kita melihat seperti itu malah kita menghakimi. Siapakah kita? Tuhankah? Karena aku kan ikan. Karena penghakiman itu hanya milik Tuhan saja, bukan milik kita. Betul. Kita tugasnya di sini untuk saling menguatkan. Itulah yang firman Tuhan juga bilang, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Untuk saling mengingatkan. Seperti itu. Di atas semuanya itu ya. Alright. Setuju. Oke. Ada lagi? Dan semoga cukup ya pembahasan ada satu lagi deh. Apa? Yang tadi yang sebelumnya itu yang kan yang pendeta yang dorong. Oke. Itu kira-kira boleh gak sih emang Pak? Nggak tahu ya, tapi pernah ngalamin gitu. Karena entah mungkin di pikiran pendetanya dipenuhi Roh Kudus itu sampai tumbang gitu ya bahasanya. Jadi tuh orang-orang didorong sampai jatuh. Tapi sebenarnya bukan keinginan mereka untuk jatuh. Jadi kayak kalau nggak salah bisa berdiri ya. Kita kayak dak gitu. Jadi kayak pala Ai juga diginiin tapi nggak mau jatuh. Ai balik lagi gitu. Pernah. Iya pernah juga. Pernah juga. Jadi kayak bahasanya waktu itu, apalagi waktu itu kan Ai masih bahasanya yang tadi kata Korobi Kristen dari kecil tapi kagak jelas gitu ya. Makin gak percaya Tuhan justru gara-gara itu loh gitu. Jadinya gak terberkati gitu. Itu kira-kira kenapa ya? Maksudnya apakah karena dia berpikir emang tumbang itu udah tandanya kepenuhan roh? Iya, saya tidak tahu juga. Tetapi paling tidak adalah ketika Roh Kudus turun, memenuhi, melawat. Tumbang gak tumbang tuh urusan Roh Kudus sebenarnya. Istilahnya gitu. Ya kalau memang beliau seperti itu ya it's okay, itu beliau yang punya cara gitu loh. Tapi saya pribadi altar call atau enggak itu sebenarnya kita tinggal berdoa saja. Sebenarnya ketika kita menyampaikan firman, itu kan firman Tuhan. Yes. Roh Kudus itu kalau bekerja itu enggak bisa dibatasi ruang dan waktu. Betul. Ya, kalau altar call pun ya sudah, kita berdoa semampu kita berdoa dengan akal budi atau kita bahasa roh. Seperti itu. Kan otomatis kita mendoakan yang baik dong. Iya kan? Nggak perlu mungkin seperti itu, ya tergantung Roh Kudus yang menjamah. Ya. Oke deh. It's a wrap lah. Sebelum ada pertanyaan aneh yang muncul dari otak. Oke. Terlalu penasarannya terlalu tinggi ya. Oke, jadi seperti kata-kata para tetua kita di sini. Karunia roh dan juga buah roh itu harus seimbang. Kalau I pernah dengar waktu itu pembicara ngomong harus sama kayak dua kaki ya. Sepadan. Karena apa gunanya kalau kita punya karunia roh tapi kita nggak punya buah roh? Apa gunanya kita punya buah roh tapi kita nggak punya kekuatan untuk
kekuatan dari Tuhan untuk membangun yang lain kan percuma ya. Harus sama dua-duanya. Ya minimal satu lah ya. Iya. Minimal, ada minimal lagi. Minta minimal. Ya setidaknya setiap kita yang mau untuk bertumbuh lebih lagi, setidaknya harus punya di antara dua ini gitu. Karunia roh dan juga buah roh. Dan harus berada di komunitas yang tepat. Betul. Penting juga untuk pilih komunitas. One heart, one vision, one love. Yes. Elevate, give your best. Give your best. Oke deh, segitu aja. Ntar next kita kayak seru nih ya. Ntar kita bikin topik yang lebih ini lagi ya, lebih dalam lagi tentang ini ya. Boleh. Oke, sekian History Podcast hari ini. Buat teman-teman yang masih penasaran, pengen nanya atau apa, boleh chat di deskripsi kita. Ada nomor Korobi di situ yang tertera. Boleh dicari Korobi yang penasaran, chat aja gitu ya. Oke, see you on the next week guys. Bye. Bye.